Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin memenuhi tugas farmakologi teori yang berjudul pengerasan mutu dan inspeksi diri. Dan di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 4, yaitu yang pertama yaitu Ayu Wulan Putri Utomo NIM 179, dan yang kedua Asmaul Nur Hidayah NIM 200, dan yang ketiga Desi Ramadan NIM 209, dan yang keempat Dewi Yulia Setianingsi NIM 207, dan yang kelima Nadia Rizky Aprilia NIM 120, dan yang keenam Reni Resmawati NIM 146, dan saya sendiri Saifun Nur NIM 183. Yang pertama, pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Dalam ruang lingkup pengawasan mutu mencakup berbagai hal seperti pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta organisasi, dokumentasi dan prosedur pelulusan, bahan-bahan yang tidak diluluskan, dan sampai kualitasnya dinilai memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya yaitu komponen sistem pengawasan mutu. Sistem pengawasan mutu mengandung komponen dengan mutu yang memenuhi syarat dan dibuat pada sesuai, antara lain pengawasan mutu hendaklah dilakukan terhadap bahan awal, bahan pengemas, proses pembuatan produk, antara produk ruahan dan produk jadi. Hendaklah dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala. Yang ketiga adalah cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik, meliputi personil, bangunan, serta fasilitas di laboratorium. Dokumentasi. Dokumentasi penting yang berkaitan dengan pengawasan mutu berikut ini hendaklah tersedia di bagian pengawasan mutu. Spesifikasinya meliputi prosedur pengambilan sampel, prosedur dan catatan pengujian, termasuk lembar kerja, analisis dan atau buku catatan laboratorium, laporan dan atau sertifikat analisis, data pemantauan lingkungan bila diperlukan, catatan validasi metode analisis bila diperlukan, serta prosedur dan catatan kalibrasi instrumen serta perawatan peralatan. Program stabilitas untuk mengetahui bagaimana mutu bahan baku atau produk berubah sepanjang waktu karena adanya berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Program stabilitas yang ditetapkan dalam program stabilitas meliputi cara penyimpanan produk, periode uji ulang, masa edar bahan baku aktif produk, kelebihan jumlah yang perlu ditambahkan ke dalam suatu formulasi produksi suatu obat. Cara pengujian terdapat dua cara pengujian, yaitu yang pertama pengujian jangka panjang dan pengujian yang dipercepat. Yang kelima yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan prosedur yang menjelaskan tentang metode pengambilan sampel, peralatan yang harus digunakan, jumlah sampel yang harus diambil, instruksi untuk setiap subdivisi yang dibutuhkan sampel, jenis dan kondisi wadah sampel harus digunakan, identifikasi kontainer sampel, tindakan pencegahan khusus yang dilakukan, kondisi penyimpanan, petunjuk untuk membersihkan, penyimpanan peralatan pengambilan sampel. Selanjutnya pengujian. Pengawasan mutu bahan mentah tanaman obat tradisional, bahan mentah obat tradisional, dan obat tradisional menetapkan kualitas, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu metode analisis divalidasi, sama hasil yang diperoleh dicatat dan diperiksa untuk memastikan konsistensi data. Untuk metode analisis divalidasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, semua pengawasan selama proses dilakukan sesuai metode yang telah disetujui dan dicatat. Yang kedua, perhatian khusus diberikan kepada kualitas reagensia,
lab ukur larutan, baku pembanding, dan media kultur, dan dibuat sesuai prosedur tertulis. Untuk hasil yang diperoleh dicatat dan diperiksa untuk memastikan konsistensi data. Dibagi menjadi satu, yaitu pengujian produk. Jadi mencakup penelitian kualitatif dan kuantitas dari komposisi bahan aktif. Prinsip inspeksi diri. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri obat tradisional memenuhi ketentuan cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau CPOTB. Aspek untuk inspeksi diri meliputi 1. Membuat daftar periksa yang berisi pertanyaan tentang ketentuan CPOTB. Yang kedua, membentuk tim inspeksi diri yang mana anggota memahami luas tentang CPOTB. Yang ketiga, tiap anggota hendaklah independen dalam melakukan inspeksi dan evaluasi. Yang keempat, cakupan dan frekuensi inspeksi diri dilakukan sesuai kebutuhan. Yang kelima, laporan inspeksi diri yang mana laporan hendaknya dibuat setelah inspeksi diri selesai dilaksanakan. Yang keenam, tindak lanjut, yang mana manajemen perusahaan mengevaluasi laporan dan membuat program tindak lanjut yang efektif. Saya Ayu Wulan Putri akan melanjutkan slide tentang glosarium. Nah, glosarium di sini bisa dikatakan dengan teknis yang digunakan dalam konteks lain. Terminologi ini dapat mempunyai arti yang berbeda. Dalam hal ini ada analis resiko. Analis resiko yaitu metode untuk menilai dan mengarakterisasi parameter kritis dalam fungsi suatu alat atau proses. Untuk yang kedua ada area terkendali. Area terkendali di sini yaitu area yang dikonstruksi dan dioperasi sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap cemaran potensial yang masuk sehingga frekuensi pelepasan mikroba secara tidak sengaja dan partikulat. Nah, untuk bahan di sini ya umumnya untuk dipakai menunjukkan bahan awal, bahan pengemas, reagensia, pelarut, bahan pembantu proses, produk antara, dan bahan penandaan, yaitu label. Di sini terdapat juga yaitu bahan awal, yaitu yang disebut dengan bahan awal bisa disebut dengan semua bahan baku yang baik, yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional. Lalu ada bahan mentah, bahan alamiah. Bahan mentah ini bisa dikatakan dengan bahan awal sebelum pembuatan atau sebelum diproses ya. Lalu terdapat bahan mentah obat tradisional, yaitu bahan mentah alamiah yang segar atau kering dan belum mengalami pengolahan. Lalu untuk selanjutnya ada bahan pengemas. Bahan pengemas di sini yaitu tiap bahan termasuk bahan cetak yang digunakan dalam proses pengemasan obat tradisional, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman keluar pabrik. Bahan pengemas ini ada dua, yaitu bahan pengemas sekunder dan bahan pengemas primer. Lalu ada bahan pengemas primer. Di sini saya jelaskan yaitu bahan pengemas yang bersentuhan langsung dengan obat tradisional. Sedangkan bahan pengemas sekunder yaitu bahan pengemas yang di dalamnya diletakkan bahan pengemas primer yang berisi obat tradisional. Ada di sini bahan tambahan. Bahan tambahan ini yaitu suatu bahan selain bahan aktif dalam formulasi obat tradisional yang telah dievaluasi dengan benar keamanan untuk yang pertama yaitu membantu dalam proses pembuatan, untuk yang kedua untuk melindungi, membantu dan meningkatkan stabilitas obat tradisional. Lalu untuk yang ketiga ada membantu identifikasi produk, dan yang terakhir meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektivitas obat selama penyimpanan. Lalu selanjutnya ada bahan yang dipulihkan. Bahan yang dipulihkan ini maksudnya bagian atau seluruh bahan dari batch sebelumnya yang memenuhi persyaratan mutu yang ditambahkan ke dalam batch lain pada tahapan produksi tertentu. Lalu ada bahan baku pembanding atau bahan pembaku pembanding ini ada dua ya.
Ada yang primer dan ada yang sekunder. Lalu ada bangunan dan fasilitas. Setelah itu ada batch. Dan yang terakhir ada bantu dan meningkatkan stabilitas obat tradisional. Lalu untuk yang ketiga ada membantu identifikasi produk, dan yang terakhir meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektivitas obat selama penyimpanan. Lalu selanjutnya ada bahan yang dipulihkan. Bahan yang dipulihkan ini maksudnya bagian atau seluruh bahan dari batch sebelumnya yang memenuhi persyaratan mutu yang ditambahkan ke dalam batch lain pada tahapan produksi tertentu. Lalu ada bahan baku pembanding atau bahan pembaku pembanding ini ada dua ya, ada yang primer dan ada yang sekunder. Lalu ada bangunan dan fasilitas. Setelah itu ada batch. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bangunan dan fasilitas. Nah, bangunan dan fasilitas di sini adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pembuatan obat tradisional. Lalu ada batch, yaitu sejumlah obat tradisional yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu. Esensi suatu batch adalah homogenitasnya. Dan yang terakhir adalah bracketing. Bracketing yaitu suatu rencana studi stabilitas di mana hanya sampel dengan dua faktor desain ekstrim. Misalnya ukuran wadah dan atau volume yang diperiksa atau diuji pada titik waktu pengujian yang ditentukan. Dan yang kesembilan adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Aspek yang ditetapkan menghasilkan produk akhir yang konsisten yang memenuhi spesifikasi peraturan nasional dan internasional. Antara lain 1. Diluluskan dalam artian produk jadi yang diizinkan penggunaannya untuk pengolahan atau pengemasan atau distribusi. Yang kedua, ditolak dalam artian produk jadi yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan, pengemasan, atau distribusi dan sebaiknya dimusnahkan secara aman. Yang ketiga, dispensing dalam artian merupakan kegiatan penimbangan, perhitungan, dan penyerahan bahan yang akan diproduksi. Preparat bahan mentah obat antara lain produk antara, produk jadi, produk kembalian, produk ruahan, produksi, prosedur pengolahan induk atau prosedur pengemasan induk, sampel representatif, sampel rujukan, sanitasi, sistem, spesifikasi bahan, status studi stabilitas, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, tanggal uji atau ulang, validasi pembersihan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.